Dalam sejarah Islam, ada sebuah peristiwa yang membuat dua pasukan Muslim saling berhadapan, meski keduanya sama-sama mencintai Allah dan Rasul-Nya. Peristiwa itu bukan sekadar perang, tetapi ujian terbesar umat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dari peristiwa inilah, fitnah terbesar muncul, merambat hingga mempengaruhi dunia Islam sampai hari ini. Inilah peristiwa yang dikenal sebagai Perang Siffin. Perang yang tidak dimulai oleh kebencian, tetapi oleh perbedaan ijtihad. Di satu sisi ada Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Di sisi lain ada Muawiyah bin Abi Sufyan, Gubernur Syam, yang juga sahabat Nabi dan sepupu Ummul Mukminin. Keduanya bukan musuh agama, tetapi pemimpin Muslim yang berbeda pendapat tentang cara menegakkan keadilan setelah meninggalnya Khalifah Utsman. Namun perbedaan itu akhirnya membawa umat ke sebuah medan yang tidak pernah diinginkan siapapun. Inilah kisah yang sering disalahpahami. Padahal di baliknya tersimpan pelajaran besar tentang kepemimpinan, fitnah, dan kesabaran. Bersama Lentera Dunia, mari kita telusuri apa yang sebenarnya terjadi dalam Perang Siffin, tanpa memihak, tanpa membenci, hanya berdasarkan sejarah yang jernih. Segalanya bermula jauh sebelum Perang Siffin, ketika Khalifah Utsman bin Affan menghadapi gelombang fitnah besar yang mengguncang seluruh wilayah Islam. Pada masa itu, wilayah Islam telah meluas sangat cepat, namun bersama perluasan itu muncul kelompok-kelompok yang tidak puas dengan keputusan pemerintahan. Sebagian kelompok dari Mesir, Kufah, dan Basrah datang ke Madinah membawa tuntutan yang dipenuhi fitnah dan informasi yang tidak benar. Utsman, yang terkenal lembut dan penyabar, memilih untuk tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Beliau menolak permintaan para sahabat untuk melindungi rumahnya dengan pedang demi menghindari pertumpahan darah sesama Muslim. Namun, para pemberontak mengepung rumah beliau selama beberapa hari hingga kondisi semakin memburuk. Dalam keadaan lemah dan tetap membaca Al-Quran, Utsman bin Affan akhirnya dibunuh oleh sekelompok kecil perusuh yang dipengaruhi fitnah. Kematian beliau bukan hanya tragedi, tetapi pukulan besar bagi umat Islam yang saat itu sedang tumbuh pesat. Setelah wafatnya Utsman, umat terbelah pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana menegakkan keadilan bagi sang khalifah. Disinilah fitnah kubra dimulai. Fitnah yang akhirnya membawa umat menuju Perang Jamal dan Perang Siffin. Setelah wafatnya Utsman, umat Islam berada dalam keadaan gelisah dan membutuhkan pemimpin yang mampu menenangkan situasi. Para sahabat senior kemudian sepakat mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat karena keluhuran ilmunya dan kedekatannya dengan Rasulullah. Ali menerima amanah itu dengan berat karena beliau tahu fitnah yang telah terjadi belum mereda. Ali ingin menstabilkan umat terlebih dahulu sebelum menangani kasus pembunuhan Utsman. Namun Muawiyah, Gubernur Syam sekaligus kerabat Utsman, menilai bahwa pelaku pembunuhan harus segera ditangkap sebelum membubarkan pasukan pemberontak. Bagi Muawiyah, menunda penegakan keadilan berarti membuka peluang munculnya fitnah lebih besar. Sedangkan bagi Ali, keadaan Madinah saat itu tidak stabil, sehingga prioritas utama adalah memulihkan keamanan sebelum menangani kasus hukum. Perbedaan pandangan inilah yang menjadi awal ketidaksepahaman antara kedua pihak, meski keduanya sama-sama sahabat Nabi yang mulia. Tidak ada kebencian pribadi, yang ada hanyalah perbedaan ijtihad dalam menegakkan keadilan di tengah fitnah besar. Namun perbedaan itu perlahan berkembang
menjadi ketegangan politik yang akhirnya mengantar umat menuju peristiwa yang lebih besar. Setelah Ali menjabat sebagai khalifah, beliau mengirim surat kepada Muawiyah agar segera membayatnya demi persatuan umat Islam. Muawiyah menerima surat itu dengan hormat, tetapi ia merasa belum dapat berbayat sebelum para pembunuh Utsman ditangkap. Inilah inti perbedaan keduanya. Ali mendahulukan stabilitas umat, sementara Muawiyah mendahulukan penegakan keadilan. Meski berbeda pendapat, keduanya sama-sama ingin menghindari perang dan mencari jalan damai. Ali mengirim beberapa utusan dan delegasi untuk bernegosiasi. Namun berita fitnah dan provokasi dari pihak-pihak tertentu semakin memperkeruh keadaan. Muawiyah pun menegaskan bahwa ia tidak menolak kepemimpinan Ali, tetapi meminta keadilan ditegakkan terlebih dahulu. Kedua belah pihak sebenarnya sama-sama benar dalam niat dan tujuan. Namun situasi politik saat itu membuat kesepakatan sulit tercapai. Ketegangan semakin membesar ketika kelompok-kelompok ekstrem mulai memprovokasi dan menyebarkan fitnah di kedua pihak. Akhirnya, dua pasukan besar bergerak menuju daerah Siffin di tepi Sungai Efrat, meski tidak ada satupun yang benar-benar menginginkan perang. Di Siffin, sejarah akan mencatat salah satu ujian terbesar umat Islam, bukan sebagai perang kebencian, tetapi perang akibat perbedaan ijtihad di tengah fitnah yang meluas. Ketika dua pasukan Muslim tiba di Siffin, keduanya awalnya tidak langsung bertempur, melainkan berusaha mencari jalan damai. Utusan Ali dan Muawiyah saling bertemu untuk berunding, namun ketegangan politik dan tekanan dari para pengikut membuat kesepakatan sulit dicapai. Selama berhari-hari, kedua pihak saling menahan diri, berharap fitnah mereda tanpa harus mengangkat pedang. Namun provokasi dari kelompok ekstrem di kedua sisi akhirnya membuat bentrokan kecil tidak dapat dihindari. Bentrokan kecil itu memicu gelombang kemarahan, dan dalam waktu singkat, dua pasukan besar terpaksa mengangkat senjata. Perang Siffin pun meletus, bukan karena kebencian, tetapi karena situasi yang telah kehilangan kendali. Di tengah pertempuran, kedua pihak tetap menjaga adab perang Islam, bahkan mengizinkan saling mengambil air dari Sungai Efrat. Ali memimpin pasukannya dengan keberanian, namun tetap berharap perang ini tidak berlangsung lama. Muawiyah pun memimpin pasukannya dengan disiplin, namun ia juga berharap keadilan dapat ditegakkan tanpa memperpanjang pertumpahan darah. Pertempuran Siffin berlangsung berhari-hari dengan gelombang serangan dan jeda. Hingga akhirnya, sebuah peristiwa besar akan mengubah jalannya perang. Setelah berhari-hari pertempuran berlangsung tanpa kemenangan yang jelas, kedua pasukan mulai merasakan kelelahan dan kesedihan mendalam. Di tengah rasa tertekan itu, para penasihat Muawiyah mengusulkan langkah yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perang. Mereka menyarankan agar mushaf Al-Quran diangkat di ujung tombak sebagai ajakan kembali pada hukum Allah. Muawiyah awalnya ragu, tetapi akhirnya menyetujui gagasan itu demi menghentikan pertumpahan darah. Ketika mushaf-mushaf itu diangkat, pemandangan padang Siffin seketika berubah dari perang menjadi keheningan yang menggetarkan. Pasukan Ali terhenti, dan sebagian besar dari mereka menangis ketika melihat ayat-ayat Allah dijadikan penanda perdamaian. Ali memahami bahwa taktik itu muncul bukan dari wahyu, melainkan strategi manusia.
Namun beliau tetap menghormati Al-Quran yang diangkat. Beliau tahu bahwa melanjutkan perang ketika Al-Quran telah diangkat akan membuat umat semakin terpecah. Namun sebagian pasukan Ali menganggap bahwa mushaf itu hanyalah taktik untuk mengulur waktu, dan mereka mendesak agar perang dilanjutkan. Disinilah dilema besar terjadi. Apakah menerima seruan Al-Quran sebagai jalan damai atau menganggapnya sekadar strategi politik? Akhirnya Ali memutuskan untuk menghentikan perang dan menerima seruan arbitrase demi mencegah darah Muslim terus tertumpah. Keputusan itu menandai titik balik Perang Siffin dan membuka babak baru dalam sejarah umat Islam. Setelah mushaf Al-Quran diangkat dan pertempuran berhenti, kedua pihak sepakat untuk melakukan arbitrase atau tahkim. Tujuan tahkim adalah mencari keputusan damai yang diterima oleh kedua belah pihak tanpa melanjutkan pertumpahan darah. Dari pihak Ali, yang ditunjuk sebagai wakil adalah Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat yang lembut dan dikenal bijaksana. Dari pihak Muawiyah, yang ditunjuk adalah Amr bin Ash, seorang sahabat cerdas yang terkenal akan kepiawaian diplomasi. Pertemuan keduanya berlangsung dalam suasana yang tenang, namun beban keputusan sangat berat karena menyangkut masa depan umat Islam. Keduanya sepakat bahwa darah Utsman harus ditegakkan keadilannya, namun berbeda dalam urutan langkah dan siapa yang harus memimpin. Perbedaan gaya bernegosiasi Abu Musa yang lembut dan Amr bin Ash yang strategis membuat tahkim menjadi sangat rumit. Pada akhirnya, hasil tahkim tidak memuaskan kedua belah pihak sepenuhnya dan justru menambah kebingungan di tengah umat. Sebagian pasukan Ali merasa tahkim adalah kesalahan karena memberi ruang bagi kelompok ekstrem untuk memecah belah umat. Sebagian lainnya tetap mendukung Ali karena beliau menerima tahkim untuk menghormati Al-Quran dan menjaga keselamatan kaum muslimin. Dari tahkim inilah muncul kelompok baru yang disebut Khawarij, yang menolak semua bentuk perundingan dan memisahkan diri dari umat. Arbitrase yang diniatkan untuk mendamaikan justru membuka babak baru fitnah besar dalam sejarah Islam. Setelah proses tahkim yang penuh kebingungan, sebagian pasukan Ali mulai mempertanyakan keputusan yang telah diambil. Kelompok ini menilai bahwa menerima arbitrase berarti menunda hukum Allah, padahal sebelumnya Al-Quran telah diangkat sebagai penutup perang. Mereka pun memisahkan diri dari pasukan Ali dan membentuk kelompok baru yang kelak dikenal sebagai Khawarij. Khawarij bukan pendukung Muawiyah dan bukan pula musuhnya. Mereka adalah kelompok independen yang menolak keduanya. Mereka berpendapat bahwa keputusan manusia tidak boleh mengalahkan keputusan Allah, namun pemahaman mereka berjalan terlalu ekstrem. Ali mencoba menasihati mereka dengan penuh kelembutan, mengajak mereka kembali kepada jamaah umat Islam. Sebagian di antara mereka tersentuh dan kembali, namun sebagian lain tetap keras dan memilih jalan sendiri. Khawarij akhirnya menjadi ancaman bagi stabilitas umat karena mereka menyerang siapapun yang tidak sepaham dengan mereka. Ali terpaksa menghadapi mereka demi menjaga keamanan umat, meski beliau sebenarnya tidak ingin menumpahkan darah Muslim. Kehadiran Khawarij membuat situasi semakin rumit, karena kini umat Islam terbagi menjadi 3 kelompok besar. Ali harus mengatur strategi menghadapi Khawarij, sambil tetap mencari jalan damai dengan Muawiyah. Munculnya Khawarij menjadi dampak terbesar dari tahkim dan membuka babak baru fitnah
yang mengguncang umat jauh lebih dalam. Setelah tahkim dan munculnya Khawarij, pasukan Ali dan Muawiyah sama-sama memilih untuk tidak melanjutkan pertempuran. Ali kembali ke Kufah untuk menata pemerintahan dan menghadapi ancaman Khawarij yang semakin berkembang. Sementara itu, Muawiyah tetap memimpin Syam sambil menunggu hasil lanjutan dari proses arbitrase yang belum menemukan titik temu. Kedua pemimpin itu tidak pernah lagi mengangkat senjata satu sama lain setelah peristiwa Siffin. Meskipun peperangan berhenti, luka sosial dan politik yang ditinggalkan Siffin menyebar ke seluruh wilayah Islam. Fitnah yang bermula dari terbunuhnya Utsman kini berkembang menjadi perpecahan yang lebih dalam. Salah satu dampak terbesar adalah munculnya 3 kelompok utama: pendukung Ali, pendukung Muawiyah, dan kelompok Khawarij. Perbedaan ini bukan hanya soal politik, tetapi juga cara memahami keadilan, kepemimpinan, dan hubungan antar Muslim. Banyak sahabat Nabi yang menangis melihat umat terpecah, karena mereka tahu bahwa semua pihak sebenarnya ingin kebaikan. Ali terus berusaha memperbaiki keadaan, namun kekacauan yang ditinggalkan Khawarij menjadi ujian berat bagi beliau. Perang Siffin berakhir tanpa kemenangan, namun meninggalkan pelajaran tentang betapa bahayanya fitnah ketika umat kehilangan kesatuan. Dari peristiwa inilah umat Islam belajar bahwa perbedaan ijtihad bisa menjadi rahmat selama tidak membiarkan fitnah memecah belah hati. Setelah perang Siffin usai, Ali kembali ke Kufah untuk menata umat dan memulihkan persatuan yang hampir runtuh. Namun kelompok Khawarij yang memisahkan diri semakin berkembang dan melakukan serangan-serangan kecil yang mengganggu stabilitas umat. Ali, dengan kesabaran yang luar biasa, tetap berupaya mengajak mereka kembali ke persatuan Islam. Namun sebagian dari mereka menjadi semakin keras, hingga mereka merencanakan pembunuhan terhadap 3 tokoh besar umat Islam. Salah satu dari mereka bernama Abdurrahman bin Muljam, yang ditugaskan untuk membunuh Ali. Pada subuh hari di Masjid Kufah, ketika Ali hendak memimpin sholat, ia diserang secara tiba-tiba. Ali terluka parah, namun tetap menunjukkan ketenangan dan memaafkan pelakunya. Beberapa hari kemudian, Ali bin Abi Thalib wafat, meninggalkan kesedihan mendalam di seluruh dunia Islam. Dengan wafatnya Ali, umat kehilangan salah satu sosok paling bijaksana dan pemberani dalam sejarahnya. Setelah itu, Hasan bin Ali sempat menjadi khalifah. Namun demi menghindari perang baru, ia memilih menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Keputusan ini dikenal sebagai Tahun Persatuan, ketika umat Islam kembali berada di bawah satu kepemimpinan. Sejak saat itu, kekuasaan Islam memasuki era baru yang dikenal sebagai Dinasti Umayyah, dengan Muawiyah sebagai pemimpinnya. Perang Siffin bukan sekadar pertempuran, tetapi cermin besar yang menunjukkan betapa rapuhnya umat ketika fitnah menyebar. Di dalamnya ada para sahabat Nabi yang mulia, namun mereka diuji dengan persoalan politik yang sangat rumit. Ali dengan kebijaksanaan dan keberaniannya, serta Muawiyah dengan kecerdasannya, sama-sama ingin menegakkan kebenaran dengan cara yang mereka pahami. Dari mereka, kita belajar bahwa perbedaan ijtihad tidak boleh membuat kita membenci. Perang Siffin mengajarkan bahwa musuh terbesar umat bukanlah sesama Muslim, tetapi fitnah yang merusak hati. Fitnah mampu membuat yang benar tampak salah, dan yang salah tampak benar, jika hati tidak dijaga oleh ilmu dan ketakwaan.
Umat juga belajar bahwa kekerasan bukan selalu jalan terbaik. Terkadang musyawarah dan sabar lebih menyelamatkan masa depan. Keputussertaan Hasan dalam menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah adalah bukti bahwa damai lebih mulia daripada menang. Pelajaran dari Siffin bukan untuk memihak salah satu sahabat, tetapi untuk memahami bagaimana menjaga persatuan umat di masa yang penuh ujian. Hari ini, umat Islam di seluruh dunia memikul amanah yang sama. Jangan biarkan perbedaan membuat kita saling menjauh. Selama hati tetap dekat dengan Al-Quran, perpecahan tidak akan mengalahkan cahaya iman. Inilah hikmah terbesar Siffin, bahwa umat Islam harus belajar dari masa lalu agar tidak mengulang luka yang sama. Dari Perang Siffin, kita belajar bahwa perselisihan di antara orang-orang mulia bukanlah ajakan untuk membenci, melainkan ajakan untuk lebih memahami sejarah. Ali dan Muawiyah sama-sama menginginkan kebaikan, dan perbedaan ijtihad mereka menjadi pelajaran besar bagi umat setelahnya. Semoga kisah ini membuat kita lebih bijak memandang perbedaan dan lebih menjaga persatuan yang diwariskan Rasulullah. Karena di atas segala perbedaan, kita semua berkumpul di satu kiblat dan satu kalimat tauhid. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini bersama Lentera Dunia, tempat kita belajar sejarah Islam dengan hati yang jernih. Dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar cahaya ilmu tetap menyala untuk generasi berikutnya. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.